Pasca dikirimkannya surat oleh Forum Purnawirawan TNI ke pimpinan DPR, pimpinan MPR, DPD dengan tembusan ke banyak lembaga lainnya termasuk Presiden Prabowo Subianto, banyak bermunculan komentar-komentar di tengah masyarakat kita. Banyak yang coba meyakinkan diri para pendukung Gibran Rakabuming Raka, mati-matian meyakinkan dirinya, membuat dirinya percaya bahwa Gibran tidak akan mungkin dilengsarkan. Ada berbagai macam komentar, ada yang mengatakan tidak mudah, oh panjang, sulit, segala macam. Begitulah komentar-komentar dari para pendukung Gibran Rakabuming Raka dan pendukung Jokowi yang membangun opini seolah-olah Gibran tidak mungkin lengser, Gibran tidak akan bisa dilengsarkan. Itulah statement-statement yang dibangun oleh para pendukung Jokowi maupun pendukung Gibran Rakabuming Raka untuk membuat mereka berusaha tenang, membuat diri mereka berusaha nyaman, membuat diri mereka seolah-olah tidak terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI. Dan itulah realitas politik yang terjadi saat ini. Tetapi bagaimana sebetulnya? Mungkinkah Gibran Rakabuming Raka dilengsarkan? Saya tidak ingin mengulas panjang lebar dari sisi konstitusi, syarat-syarat konstitusional, segala macam dan lain-lain. Karena itu sudah dipaparkan oleh para ahli dan semua publik sudah tahu bahwa memang ada syarat-syarat melengsarkan, memakzulkan seorang presiden maupun wakil presiden. Tetapi saya mau bicara dari peluang-peluang politik saja. Saya mau memberi gambaran. Ketika untuk menaikkan Gibran, meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden 2024 lalu hanya dibutuhkan kekuasaan Jokowi, kekuasaan Anwar Usman, ipar Jokowi di MK, maka saya pikir adalah hal yang mudah juga melakukan sebaliknya untuk menggagalkan semua apa yang telah didapat Gibran secara cacat etik, cacat etika hukum, cacat etika politik, dan cacat etika kepatutan. Dan saya pikir peluangnya sangat terbuka untuk memakzulkan Gibran dengan apa yang terjadi sekarang. Kalau membutuhkan syarat sesuai konstitusi, mudah. Di KPK ada laporan dugaan pidana korupsi terhadap Gibran Rakabuming Raka yang dilaporkan oleh salah seorang dosen UNJ, Universitas Negeri Jakarta, kalau tidak salah oleh Ubaidillah Badrun. Dan banyak lagi dugaan-dugaan lainnya yang bisa menjadi syarat pemakzulan seorang Gibran. Terbaru akun Gibran Rakabuming Raka terciduk, tertangkap basah menfollow akun judi online. Well, di banyak negara, ya di banyak negara luar yang sudah pemikirannya maju, hal seperti ini sangat tabu apabila dilakukan oleh pemimpin negara. Kecelakaan seperti ini sudah cukup memenuhi syarat untuk memakzulkan seorang pemimpin. Karena di kita ini memang harus dimakzulkan, karena kita tidak akan pernah menemukan seorang pejabat pemimpin itu tahu diri dan tahu malu untuk menggunakan. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Ya. Gibran ini wapres terbaik sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah. Sejarah Pithecanthropus. Hah? Sejarah Meganthropus erectus gitu. Hah? Sejarah manusia purba mungkin maksudnya si Adi Armando ya. Kalau bicara terbaik sepanjang sejarah, ya Gibran itu menurut saya itu dia wakil presiden terbaik sepanjang sejarah manusia purba. Pertama, terbaik untuk apa? Fufu Fafa. Terbaik untuk apa? Cacat etika, cacat moral. Terbaik untuk apa? Pelanga-pelongonya. Terbaik untuk apa? Untuk karbitannya. Ya, kemarin Terus kan terbaik apa? Jualan nama bapaknya. Itulah terbaik. Sekarang itu jujur ya Bang Irjen, saya tuh nggak habis pikir
ucapannya si Ade Armando, kalau nggak salah dia ini dosen ya, akademisi ya. Akademisi. Selevel akademisi bisa mengatakan gitu. Hello Bang Ade Armando, kalau lu bilang si Gibran ini wapres terbaik sepanjang sejarah. Terus apa kabarnya almarhum B.J. Habibie? Apa kabarnya Pak Tri Sutrisno? Dan wakil-wakil presiden lainnya, Yusuf Kala dan yang lainnya. Apa kabarnya mereka? Apakah selevel B.J. Habibie ini di bawah si Gibran? Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Penyampaian dari Bung Ferdinand Huta Hayan, ini politisi PD Perjuangan kalau nggak salah ya. Kalau saya salah silakan dikoreksi. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa ada tuntutan perwakilan wakil presiden RI, yaitu Gibran Raka Buming Raka, tentu tuntutan ini atau petisi yang disampaikan oleh purnawirawan TNI dengan berbagai jenderal ya dan seterusnya, dan kemudian ada dukungan dari masyarakat sampai katanya saya dengar kabarnya 60%. Ya, saya nggak tahu benar atau tidaknya berdasarkan hasil survei yang beredar ya, para netizen juga bahkan banyak sekali yang setuju, yang saya baca-baca di komentar pada video-video yang saya upload di channel ini. Tentu ini menjadi sebuah pandangan baru kepada kita, sebagai pemahaman baru, sebagai penilaian yang baru. Oh ternyata banyak juga masyarakat yang menghendaki hal itu. Banyak sekali juga masyarakat yang menginginkan hal itu terjadi. Ya meskipun tidak semua, ya makanya ini merupakan atau suatu petisi atau tuntutan yang menjadi pro dan kontra. Ada sebagian besar mengatakan, Gibran bagus kok. Bahkan ada yang mengklaim seseorang yang mengatakan Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Lalu kemudian barangkali ada juga mengatakan Gibran itu bagus. Apa salahnya jika dia menjadi seorang wakil presiden? Apa salahnya anak muda diberikan kesempatan untuk memimpin? Itu disampaikan pada saat beberapa waktu yang lalu, pada saat pencalonan ya. Meskipun dengan berbagai problem pada saat itu, dengan berbagai kontroversial yang terjadi, dengan berbagai macam-macam kasus dugaan-dugaan ini itu dan lain sebagainya, keterlibatan sang paman, keterlibatan sang ayah, dan keterlibatan hal-hal yang lainnya untuk meloloskan Gibran melalui Mahkamah Konstitusi putusan 90 tahun 2023, yang dimana ketua MK pada saat itu adalah paman Gibran, Anwar Usman, melanggengkan, memberikan karpet merah dan meloloskan Gibran untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Tetapi di sisi lain kita berpikir bahwa ya apa salahnya? Oke lah putusan 90 dikeluarkan, oke lah dilanggengkan misalnya. Tapi kan itu dipilih rakyat. Rakyat yang milih. Ya kenapa sekarang jadi dipersoalkan? Kan itu kan pilihan rakyat. Kalau misalnya putusan 90 itu dikeluarkan, tapi rakyat nggak milih, ya Gibran nggak bakal juga jadi wakil presiden. Pak Prabowo juga nggak akan jadi presiden misalnya. Ini kan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi apa mau dibilang? Kan begitu. Itu sebagian pandangan hemat saya dalam logika berpikir gitu ya. Tapi sebaliknya banyak juga yang mengatakan ini nggak cocok. Tapi yang dipersoalkan bukan Pak Prabowo-nya, tetapi Gibran-nya yang dipersoalkan sampai saat ini. Banyak tuntutan, bahkan banyak cibiran-cibiran pedas dari netizen. Gibran pelangap-longo, asam sulfat, ya, apalagi fufu-fafa, macam-macam, ya, macam-macam, banyak sekali. Dan itu terjadi di Indonesia. Pemimpin sendiri pun ya dikata-katain gitu ya. Tapi itulah bentuk daripada demokrasi. Berbeda pendapat, berbeda pandangan dan penilaian itu sah-sah saja, dan itu hal yang lumrah. Dan itu juga membangun demokrasi Indonesia lebih baik ke depan. Tapi ya jangan sampai menghina juga gitu ya. Oke lah, tadi penyampaian dari Bung Ferdinand Huta Hayan tadi sudah banyak sekali kita dengarkan. Di sini saya akan coba mengulas berbagai penyampaian teman-teman kita di komentar pada video ini. Saya akan sampaikan kepada Anda dan kita ulas bersama di sini. Alhamdulillah bisa dimakzulkan, doa rakyat terkabul. Amin. Semoga proses pemakzulan lancar dan aman serta mendapat ridho Allah. Amin ya. Semoga bisa secepatnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya proses pemakzulan wakil presiden.
Ada apa Mahfud MD setelah tidak direkrut oleh Prabowo jadi kabinet? Kok jadi penjilat Jokowi? Ada apa ini? Apa ketakutan kepada HRS gara-gara pembubaran FPI? Yang jelas KM 50 tetap jalan. Banyak cara menurunkan pejabat. Tinggal rakyat mau atau tidak. Jangan merasa jadi pejabat itu segalanya. Jika rakyat sudah bosan, habis kau ya. Di negara ini lebih banyak orang baik dari penjilat. Karena itu tidak usah banyak main drama. Ini negara bukan tanah nenek moyang kalian yang seenaknya menyakiti rakyat Indonesia. Semoga proses pelengseran Wapres berjalan lancar. Masya Allah, pasti terkabul Gibran dimakzulkan. Gibran itu sudah jelas melanggar etika dari awal. Korupsi itu sejak dari awal diadukan oleh Ubedillah Badrun ke KPK, tapi nggak ditanggapi karena karena KPK-nya takut sama Mulyono. Giliran rakyat kecil gercep sampai salah tangkap. Kalau Gibran turun tahta bisa digantikan Bapak Ganjar Pranowo kayaknya ya. Bapak Deddy Mulyana, apa nih, Mulyadi atau apa nih? Bapak Ahok, Bapak AHY, ya. Tinggal 4 calon dikocok, nanti yang keluar Bapak Ganjar udah pengalaman di tingkat provinsi. Deddy Mulyadi juga bagus ya. AHY juga. Semuanya bagus ya. Pemakzulan Gibran itu kan udah jelas. Satu, dari umur Capres-Cawapres itu 40 tahun, dia baru 35. Melanggar etika aturan, kemenangannya kan bagi-bagi bansos, bingkisan kaos, dan lain-lain kelihatan di Suara TV, sama masyarakat yang lihat di TV. Tidak perlu disoroti apa yang dikatakan Jokowi nggak penting. Emang Jokowi selama jadi presiden mengikuti dan menjalankan ketatanegaraan dengan benar dan baikkah? Sudah segerakan pemakzulan Wapres saat ini supaya kondisi negara kita tidak terus gaduh dan berisik. Jokowi sedang ketakutan dan tak punya power maksimal lagi. Jadi dia bicara hanya coba menghibur diri, soalnya kedaulatan di tangan rakyat yang selama ini dibohongi dan dikriminalisasi lewat kepolisian yang jadi ternaknya. Kalau Jokowi mengaku sebagai sarjana DRS dan IR, ya, dokter Andus dan insinyur, dan beragama haji, tentu tidak akan mau melanggar aturan dan undang-undang, apalagi mau melanggar aturan dan undang-undang, apalagi sampai merubahnya demi si Gibran. Semestinya Gibran mundur tanpa harus menunggu dimakzulkan. Bila merasa tidak melalui aturan yang berlaku untuk jadi wapres di negeri Sakura, bila seseorang ketahuan melanggar aturan, pasti akan mundur atau melakukan hara kiri, bukan malah hara kanan dengan mengerahkan para buzzer untuk menyerang. Semakin cepat pemakzulan, semakin bagus. Negara nggak kisruh karena satu keluarga Joko Widodo rusak tatanan dan di semua sektor, alam dirusak, hukum ditabrak sontoloyo. Gibran cacat kelarutan untuk jadi wapres, maka semua rakyat Indonesia inginkan makzulkan Gibran serta cepatnya supaya NKRI aman. Gak ada yang gak mungkin selama aturannya dibuat oleh manusia. Itu tergantung pimpinannya. Waktu Jokowi jadi presiden aja aturan dan undang-undang diubah semuanya. Ya kalau kemampuan Gibran mencukupi dan layak, ya banyak mempertahankan tetap. Tapi kalau pelanggar-pelonggo begitu ya bangkrut negara ini. Sudah tahu diri aja Gibran ya. Alhamdulillah akhirnya DPR RI menyetujui usulan ratusan jenderal perwira TNI untuk memakzulkan Gibran Raka karena dia tidak lulus SMA dan wawasannya sangat sempit. Mungkin itu saja lah ya. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan komentar teman-teman di komentar pada video ini, biar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar di video ini. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, salam, dan sampai jumpa.